Oke, udah masuk ya? Udah tampak belum? Udah. Masih hitam sih Kak, kode aku. Oh, itu ya. Dan. Kok gini ya? Udah kelihatan belum? Belum ya? Belum Kak. Udah. Oh, udah. Udah masuk ya? Udah Kak, udah. Oh, udah. Sip. Oke. Ini aku ngambil dari slide Andika aja ya. Apa namanya terkait untuk stabilitas lereng. Nah, paling tuh nanti untuk UAS biasanya sih ada untuk lereng nih ada dua ya. Yang pertama itu teori, yang kedua itu ada perhitungan menggunakan salah satu metode yang biasa digunakan untuk perhitungan stabilitas lereng. Nah, mungkin di sini aku share dikit terkait metode-metodenya apa aja. Mungkin kalau misalkan di kelas sudah diterangkan ya ini sebagai tambahan aja sih. Barangkali ada yang masih bingung-bingung atau gimana gitu, boleh langsung tanya aja. Tapi kalau misalkan di ujiannya sih cuma pakai satu metode aja. Mungkin nanti aku rada sedikit keluar ininya, kisi-kisinya pakai metode apa gitu. Tapi masalah cara mencarinya kalian bisa pecahkan sendiri sih. Maksudnya nggak aku kasih full gitu. Soalnya ada trik-triknya sih, triki-triki gitu. Tapi gampang kok kalau misalkan memperhatikan banget. Langsung masuk aja ya. Ini slide-nya. Nah, jadi sebenarnya stabilitas lereng, longsoran lereng itu terjadi banyak hal ya, tergantung dari material geotekniknya itu. Kalau misalkan kita taruhlah itu dia tebing pasir dengan tebing clay atau lempung itu bakal beda longsorannya gitu. Nah, jadi apa namanya di sini penjelasan beberapa terkait jenis-jenis longsorannya. Ini kalau yang pertama ini ada faults. Faults itu dia tidak terdapat bidang gelincir. Nah, faults ini lebih ke arah jatuhan ya. Jadi kalau misalkan jadi kalau misalkan kalian nemu dinding ini lebih ke batu ya, batuan. Enggak apa namanya, cuma penjelasan umum aja. Kita nggak detail di sini. Kita cuma detail di bagian rotational slide sama translation. Ini kita cuma apa namanya berkutat di sini ya. Kalau untuk geoteknik khususnya di geoteknik mekanika tanah itu kita cuma consider di ruang lingkup ini aja. Nah, untuk faults dan juga flow ini udah beda bahasan ya. Ini mungkin udah ada kaitannya dengan aliran, soalnya terbentuk seperti apa namanya, macam flow slide. Jadi apa longsoran cuma dia jauh, deformasinya itu jauh, bahkan menyerupai aliran air gitu. Nah, kalau yang falls ini dia batuan jenisnya. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat di sini, ini ada tebing batu gitu kan. Nah, apa namanya, dengan dia itu, jadi kalau batu itu dia, kalau kalian cermati di lapangan itu dia banyak istilahnya kita bilang diskontinuitas ya. Jadi banyak patahan-patahan gitu, patahan-patahan yang terbentuk secara alamiah gitu kan, ada karena adanya aktivitas di sana. Jadi patahan-patahan ini apabila dia mengalami pelapukan atau gangguan eksternal lain sebagainya, dia akan jatuh membentuk seperti runtuhan ini gitu. Nah, untuk
lereng yang seperti ini kita nggak bisa deketin ya dengan mekanika tanah. Ini istilahnya cabang ilmu lain. Jadi kita nggak consider nggak detail di sini. Nah terus yang kedua ini ada rotational slides. Nah untuk rotational slides ini dia kalian bayangkan ini ada sebuah longsoran di mana untuk apa namanya untuk longsoran sendiri ini termasuk dalam. Jadi apa ya membentuk sebuah mangkuk yang cukup dalam. Terus satu massa ini dia bergerak ke bawah. Nah ditunjukkannya kayak gimana sih di lapangan gitu. Nanti dia ada kalau misalkan kalian pernah mengamati longsor ya atau enggak pernah melihat di jalan atau gimana itu dia di longsor gitu. Nah nanti tuh dia di sini ada tercipta suatu mahkota ya, kalau kita bilang itu mahkota. Nah mahkota ini data yang berharga buat teman-teman geoteknik supaya untuk kita bisa meremodel rekonstruksi parameter dari material tanah ini gitu. Kok bisa sih di sini tuh sliding gitu? Di bagian sini tuh sliding kok bisa sih? Nah, jadi kita tuh bisa merekonstruksi dari pengamatan di lapangan ya gitu. Nah, kalau misalkan dia itu terbentuk di sini tegak macam kayak gini, nah ini kan dia ada jatuh gini ya, ada gerakan ke bawah. Nah, ini yang biasa kita sebut dengan rotational slides gitu. Nah, ini bisa kita lakukan analisis dengan menggunakan mekanika tanah yang kita pelajari saat ini. Nah, terus yang kemudian yang kedua ini ada translation slide. Nah, kalau translation slide ini mungkin juga bisa dikatakan akibat dari adanya bidang diskontinuitas atau bidang pelemahan ya. Jadi kalau misalkan biasanya apa namanya di daerah-daerah tambang gitu, lereng-lereng tambang, lereng-lereng macam batu bara yang istilahnya sedimentasi itu sangat berperan aktif di sana karena jadi kan kalau batu bara itu dia licin ya sifatnya. Jadi kalau misalkan di sini ada sedimen batu bara yang istilahnya dia materialnya licin gitu. Jadi si bidang ini bisa menjadi bidang pelemahannya dia gitu. Nah, maka dari itu dia nanti akan terbentuk suatu bidang longsoran yang dimana bawahnya ini dia nggak berbentuk apa sirkular ya, tapi macam papan aja gitu, papan garis datar gitu. Nah, ini bergerak bersamaan membentuk suatu massa. Nah, terus kemudian yang terakhir itu ini flow, jenisnya itu flow debris, jadi kayak macam mirip-mirip kayak aliran ya. Jadi ini biasanya nih jenisnya ini jenis-jenis kayak mungkin pasiran. Jadi kalau misalkan kena hujan yang begitu lebat misalkan, ini dia rompal terus akhirnya dia membentuk suatu apa kalau misalkan apa ya alur membentuk suatu kayak macam saluran gitu di lereng itu kelihatan banget kayak ada salurannya nanti di situ material-material pasirnya itu apa ya kaduk jadi kayak bergerak ke bawah tapi kayak cair gitu. Nah ini yang disebut dengan flow slide gitu. Nah flow slide ini juga bisa terjadi akibat likuifaksi ya. Kalau kalian tahu yang di Palu, jadi di Palu itu tahun 2018 itu sangat kejadian yang luar biasa ya. Mungkin di dunia setelah Alaska di tahun 60-an itu ini salah satu kejadian bencana likuifaksi yang terbesar di dunia. Jadi flow slide yang di Palu itu dia tidak lerengnya itu nggak tajam tapi landai gitu. Tapi karena ada pengaruh karena lapisan tanah di sana itu berupa pasir benar-benar pasir nggak ada kohesinya, pasir lepas gitu, cuma sedikit terpadatkan. Tapi untuk bagian atasnya kan karena dia topsoil ya, jadi maksudnya nggak terpadatkan sehingga
begitu ada suatu faktor eksternal, beban eksternal berupa gempa, di mana keadaan dia juga jenuh air, jadi ya ini bergerak aja gitu, kayak likuifaksi itu kan menyerupai air ya, flow slide gitu, yang cukup besar. Nah ini mungkin di sini aku pengenalan dulu aja nih terkait beberapa jenis longsoran ya. Mungkin next aja sih nggak. Tapi kalian wajib tahu nih sebenarnya longsoran apa sih yang bakalan kita bahas gitu. Jangan serta-merta alah ngitung slope metodenya ini gitu. Tapi kalian nggak paham apa sih yang dipelajari gitu. Oke, lanjut aja ya. Kalau ada yang bingung, tanya aja ya, nggak masalah. Next. Nah, ini mungkin bisa terlihat ya di gambar. Nah, ini di Tenggarong, kurang tahu juga sih di daerah mana. Nah, ini kelihatan jelas ini ada suatu mahkota di sini nih. Nah, ini yang mahkota yang aku tadi gambarkan ya. Nah, ini kemungkinan slide yang terjadi di sini itu, sliding yang terjadi di sini itu berupa bidang sirkular. Karena dari tanahnya juga terlihat ya ada kohesifnya lah, nggak murni pasiran gitu, ada kohesinya. Jadi juga bidang longsornya itu tegak, mahkotanya itu terlihat tegak di sini. Nah dari mahkota ini kalau kita sebagai tim geoteknik kita bisa merekonstruksi bagaimana parameter yang ada di sana, kemudian bagaimana cara penanggulangannya apabila sudah terjadi longsoran seperti ini gitu. Entah itu kita beri perkuatan lebih atau kita siapkan counterweight di sisi hilirnya, di sisi kakinya. Oke, next aja. Nah, ini juga ada contoh sliding juga ya. Ini juga masih mirip-mirip sih dengan yang tadi. Cuma ini kelihatan udah masif bergerak. Kalau yang tadi mungkin kita bisa katakan masih belum ini ya, belum besar, atau jangan-jangan ini longsorannya itu tadinya udah dari sini. Nah ini nggak tahu nih, ini bagaimana kejadiannya saya juga kurang paham. Tapi kalau misalkan ini ada pergerakan, bisa kita simpulkan sih di sini memang ada pergerakan ya, ada ketidakstabilan. Jadi stabilitas lereng itu di mana tanah itu selalu mencari keadaan setimbangnya ya. Makanya dia itu bergerak untuk longsor gitu. Sebenarnya kalau misalkan teman-teman di lapangan gitu, misalkan nanti kelak di KP atau emang seneng dengan geoteknik, kerja di tempat geoteknik gitu, kalian bisa ini ya penelitian praktis saja gitu. Kalau misalkan ketemu kok ada pergerakan di sini, ya cukup aja tarik, coba bikin suatu garis gitu ya dari sini yang memotong bidang pergerakannya gitu. Nah terus kalian ukur di sini berapa panjang garis yang kalian buat, kalian waktuin gitu. Nah kalau misalkan dalam waktu per berapa menit gitu ternyata pergerakannya cepat, wah itu kalian harus hati-hati. Ini akan terjadi sliding selanjutnya gitu. Nah ini ilmu-ilmu yang biasanya kita pakai geoteknik di lapangan ya. Kalau misalkan menemukan hal-hal kayak gini gitu. Jadi takutnya begitu kita lakukan investigasi ternyata lainnya masih jalan, wah kena nanti, bahaya. Oke, next saja. Nah ini juga masih sama ya, modelnya juga longsorannya sama. Nah di sini ada dua ketentuan ya kenapa kok bisa terjadi longsoran gitu. Nah yang pertama itu karena adanya kekurangan kuat geser. Jadi tanah itu sebenarnya mereka mengandalkan kekuatan gesernya ya. Kalau misalkan kalian perhatikan ini suatu lereng ya, suatu lereng gitu kan, terus ada terbentuk longsoran sirkular, ada massa di sini yang bergerak ke bawah, gitu kan, ke sana. Nah, di mana sih
tanah itu memberikan kekuatan agar tidak terjadi longsor gitu. Nah, itu kejadiannya di bawah sini ya. Di bawah lingkarannya persis gitu. Nah, ini apa namanya? Arah dari gayanya itu dia bertolak belakang dengan longsorannya. Kalau longsorannya karena gravitasi dia ke bawah, nah arah perlawanan itu kebalikannya ke atas. Gitu. Nah, inilah yang digunakan oleh tanah sebagai kekuatannya dia lah, agar tidak terjadi longsoran. Gitu. Nah, ini berkurangnya kekuatan geser tanah itu ada macam-macam nih penyebabnya. Yang pertama itu kenaikan tegangan air pori. Nah, ini artinya apa? Kalau misalkan udah belajar tegangan efektif tanah, jadi tahu itu sama dengan C aksen plus sigma tan V. Nah, di mana V-nya ini sigmanya ini adalah sigma efektif. Jadi kalau sigma efektif itu dia gini ya, min U, min tekanan air pori. Kan gamma kali H ya. Nah, ini minus gammanya pakai gamma aksen. Jadi gamma minus gamma air. Gamma air dikali H tebal. Nah, ini untuk sigma efektif. Nah, dikali tan V. Gitu. Nah, jadi ada dua parameter kuat geser tanah ya yang diandalkan. Yang pertama itu adalah kohesi, yang kedua itu adalah V. Kalau kohesi ini bergantung kepada ikatan antar butir tanahnya. Gitu. Kenapa di pasir C-nya 0? Ya karena kalau pasir benar-benar pasir dia nggak ada lekatannya. Kalau misalkan kalian pergi ke pantai gitu, coba kalian pegang tanahnya gitu kan. Nah, itu jenis pasir itu dia benar-benar lepas gitu. Dia nggak ada ikatan antar butirannya gitu. Karena butiran mereka itu besar. Semakin besar butirannya, maka kohesinya itu semakin kecil. Nah, kenapa pasir itu bisa berdiri tegak gitu misalkan. Padahal dia nggak punya C kan gitu. Nah, ini ada penjelasan ilmiahnya gitu. Tapi secara teorikal pasir itu nggak punya nilai C, kohesinya 0 gitu. Nah, berkebalikan dengan lempung. Kalau lempung dia justru C-nya ini tinggi karena dia ikatan antar partikelnya itu sangat berperan di sana gitu. Nah, kalau untuk V ini dia lebih ke arah bentuk daripada butirannya ya. Jadi semakin besar butiran, V ini yang makin bekerja. Jadi benar-benar gesekan antar partikel akibat dari sigma ini, pembebanan. Jadi semakin besar nilai sigma overburden-nya, semakin besar kekuatannya. Gitu. Kalian bayangkan misalkan ada pernah tahu uji direction nggak ya? Jadi kalau di direction itu kan dia ada pembebanan vertikal sama horizontal ya. Nah, ini teori fisika aja sih. Kalau fisika itu kan kita kenal dengan mu ya. Mu. Nah, mu itu kalau misalkan kita mau tahu gaya gesekan tanah, gaya gesek dari benda ini, kita cukup mengalihkan nilai W dikalikan dengan W dikalikan dengan mu. Itu, mu. Nah, W dikalikan mu ini adalah nilai gaya geseknya. Jadi semakin besar beban di atasnya, maka semakin besar gaya geseknya kan. Nah, teori ini juga berperan di tanah butir kasar. Jadi kalau misalkan semakin besar beban overburden di atasnya, maka kekuatan gesernya si tanah juga akan semakin besar gitu. Jadi kalau ada lapisan tanah, kalau kalian amati, umumnya semakin ke bawah ini akan semakin padat gitu, karena
apa namanya beban overburden dari sini ke sini itu besar gitu. Apalagi kalau tanahnya itu jenis tanah-tanah butir kasar gitu. Nah, oke lanjut aja. Nah, ini mungkin adanya retakan cracking. Ya bisa jadi yang kayak tadi. Jadi kalau udah ada crack artinya apa? Dia tidak ada lekatan, artinya C-nya ini berkurang. Cracking ini terjadinya berkurangnya C gitu. Kemudian tanah mengembang atau swelling. Nah, swelling juga karena dia mengembang, kadang akan terjadi cracking juga ya. Nah, kalau udah terjadi cracking, C-nya berkurang juga. Ini jadi satu satu mekanisme yang sama. Intinya sih dia ada retak aja gitu. Nah, kemudian weathering juga. Nah, weathering juga kan lapuk ya. Lapuk juga dia juga sama aja sih. Berkurang ikatan antar C-nya lebih ke sana. Kemudian ada clip sama juga. Kemudian ada penguraian tanah decomposition. Ya ini intinya sih kalau yang ini tuh lebih ke arah C-nya yang berkurang ya, C-nya turun, nilai koalisinya turun. Kemudian kalau yang kenaikan tegangan air pori ini pengaruhnya ke tan V-nya. Ini pengaruhnya ke V ya, gitu. Ini adalah berkurangnya kekuatan geser dari tanah, makanya dia bisa longsor. Nah, kemudian ada penyebab lain. Ternyata yang pertama kekuatannya berkurang atau bisa juga bebannya yang bertambah gitu. Nah, kalau misalkan beban bertambah itu pertama ternyata di atas lerengnya dikasih beban. Nah, ini jelas ya. Entah itu ada bangunan atau apa gitu di atas lereng. Nah, itu bebannya bertambah. Terus kemudian kenaikan tekanan air pori pada rekahan ini bisa juga, ini hampir sama dengan ini sih, tekanan air pori. Kemudian kegiatan galian juga bisa bertambah, terus adanya beban seismik. Nah, ini juga berpengaruh terhadap berpengaruh terhadap stabilitas lereng. Nah, kalau misalkan ini sederhananya ya, ini yang di fisika dulu ya, mungkin teman-teman pernah belajar suatu bidang di lereng gitu kan, karena ada gravitasi ya, dia bergerak ke bawah dengan rumus mg sin theta gitu kan, mg sin theta. Kemudian ada normal stresnya juga. Normal stresnya ini dikalikan dengan mu, dia akan menjadi gaya geseknya. Nah, ini sebenarnya perhitungan limit equilibrium daripada tanah, perhitungan untuk stabilitas lereng itu diambil dari fisika ya sebenarnya, pendekatan awalnya itu. Jadi di sini ada kekuatan gesernya dari gesekan mu-nya ini, kemudian bebannya itu dari mg sin theta. Oke, next aja. Nah, kemudian ini apa ya? Faktor keamanan, mengurangi beban kerja, meningkatkan kuat geser. Nah, ini kalau misalkan kita mau meningkatkan faktor keamanan yang jelas ya. Entah itu mengurangi beban, entah itu meningkatkan kuat geser. Kebalikan yang tadi. Next. Nah, ini kalau kita meningkatkan kuat geser dengan pemberian counterweight. Jadi yang tadinya dia mau longsor di sini kan ketahan nih. Ada tambahan kekuatan di sini sehingga menahan si bidang longsornya ini untuk terjadi gitu. Jadi nggak kebentuk bidang longsor. Nah, terus kemudian ada kedua nih pembuatan subdrain. Nah, ini bagus nih. Ini bagus. Ini fungsinya untuk menurunkan water level ya, muka air tanah asli gitu. Jadi pengaruhnya nanti berkurangnya tekanan air pori. Jadi akan meningkatkan tekanan efektif dari tanah. Tekanan pori. Oke, next. Nah, ini dia ada ini berdasarkan perhitungan fisika ya yang tadi di awal. Intinya sih kalau
kalau di perhitungan lereng slope stability ini untuk dari pendekatan limit equilibrium atau keseimbangan batas, kita mengandalkan dua. Yang pertama gaya, keseimbangan gaya atau keseimbangan momen. Nah, contoh di sini itu untuk keseimbangan di gaya ya. Jadi gaya menahan dibagi dengan gaya bebannya. Itulah nilai Fs gitu. Semakin besar nilai Fs, maka semakin aman lerengnya. Nah, ini kalau di sini dianalogikan bidang longsornya sebagai berikut ya. Gitu. Nah, ini mungkin ringkasan untuk perhitungan pembebanannya, perhitungan gayanya seperti apa. Oke, next saja. Oke. Jadi sebenarnya kalau di lereng itu kita mengenal ada beberapa metode ya. Nah, ini yang pertama itu ada infinite. Ini oke. Jadi ada dua metode. Yang pertama itu ada infinite slope sama finite slope. Ini secara garis besar kita bagi metode perhitungan stabilitas lereng itu dibagi menjadi dua. Yang pertama infinite slope, yang kedua finite slope. Nah, kalau infinite slope ini kita menganggap lerengnya itu tidak terbatas ya. Tuh, dia nggak berbentuk suatu bidang lingkaran atau apapun. Jadi benar-benar fully infinite gitu, nggak terbatas lah. Cuma asumsi suatu bidang dengan lebar L, nah gitu aja gitu. Cuma L-nya ini juga di dalam perhitungan kan kita coret-coret lagi, jadi rumus sederhananya cukup sederhana ya. Nah, ini mungkin penurunan rumusnya bisa kalian perhatikan sih, kalau misalkan untuk mau belajar lah. Gimana sih kok bisa dapat untuk perhitungan FOS-nya atau faktor F safety-nya dari lereng ini gitu. Nah, kalau infinite slope ini lebih ke arah kesetimbangan gaya ya. Jadi dihitung berapa gaya yang menahan dibandingkan dengan gaya bebannya gitu. Ini mirip-mirip yang tadi sih, masih mirip-mirip yang tadi. Nah, kalau ini without seepage, kalau ini nanti ada yang dengan seepage. Nah, kalau kalian coba menurunkan persamaan-persamaan ini gitu ya. Nah, ini cukup nanti kalian bisa dapat ini yang pentingnya. Nah, ini rumus ini sih yang pentingnya. Ini factor of safety ini. Ini untuk kondisi without seepage ya. Factor of safety di mana ini tinggal dimasukin aja sih. Untuk beta ini adalah beta kemiringan lerengnya. Nah, untuk V ini adalah kuat geser tanahnya. Internal friction angle dari tanah. Nah, untuk ini tuh kohesi dari tanahnya gitu. Nah, kalau untuk non cohesive soil ini lebih mudah ngitungnya. Ini langsung aja tan V aksen dibagi dengan tan beta. Jadi untuk tanah-tanah berpasir ini cukup simpel nih kalau mau ngitung kestabilan lerengnya. Nah, ini kalau misalkan untuk informasi aja ya, misalkan kalian ke lapangan terus kalian tiba-tiba ketemu tanah pasir misalkan. Nah, kalian diminta untuk menghitung nih. Kalian seorang engineer gitu kan, di suatu tebing longsor terus gitu. Wah, longsor nih, tanahnya pasiranan. Nah, berapa sih lereng angle yang sekiranya oke nih buat si tebing ini gitu. Caranya gampang. Kalian cukup membandingkan sudut internal dari pasir itu terhadap tebingnya gitu. Kalau misalkan
sudut geser dalam si materialnya itu lebih kecil daripada tebingnya, otomatis dia longsor gitu. Nah, gimana cara dapat parameter ini kalau di lapangan gitu ya? Simple sih, kalau untuk pasiran kalian coba colok aja, ambil satu tanah gitu ya, terus coba kalian taburkan di suatu wadah yang datar gitu kan. Tangan kalian tabur tanah itu, nanti dia akan membentuk suatu gundukan gitu ya. Nah, ini namanya angle of repose kalau orang geoteknik bilang. Jadi apa namanya, kemiringan angle of repose inilah yang bisa kalian jadi acuan untuk parameter internal frictionnya gitu. Jadi nanti dari sini kalian dapat tuh berapa kemiringan lereng yang oke, sehingga tidak terjadi longsor lagi tuh. Nah, di sini ada lagi nih, for cohesive soil critical thickness can be estimate Fs sama dengan 1. Jadi kalian bisa juga hitung berapa tinggi H kritis dari lereng itu gitu. Jadi maksudnya itu kalian mau gali sampai beda tingginya itu berapa sih gitu. Nah, ini nih bisa kalian hitung nih. Nah, ini dengan rumus ini gitu. Nah, rumus ini itu didapat dengan memasukkan nilai Fs itu sama dengan 1 gitu. Jadi Fs sama dengan 1 dianggap bahwa tinggi galiannya ini sudah merupakan tinggi yang paling kritis gitu. Nah, ini juga bisa kalian putar-putar rumusnya, jadilah seperti itu. Oke, nah kita lanjut aja ya. Ini nggak keluar sih kayaknya. Nah, ini kalau yang with seepage, nah tinggal di sini ada faktor pengurangan efektif stressnya ya. Jadi sigma min U. Nah, ini ada pengaruh tekanan air pori di sini. Oke, tinggal ikutin aja. Nah, ini jadi rumusnya jadi seperti ini nih. Fs sama dengan, nah ini tinggal dimasukin aja sih. Bisa lah kalian ngikutin. Nah, terus kemudian ini mungkin contoh soal aja ya. Contoh soal factor of safety for the infinite slope shown in figure 15.8. Nah, ini consider there is no seepage to the soil, determine the factor of safety against sliding along the soil rock interface. Nah, jadi apa namanya, asumsinya di bawah ini dia rock ya. Rock, adanya diskontinuitas datar sehingga terjadilah longsoran planar gitu. Nah, kita disuruh ngitung berapa sih faktor of safety dari menggunakan metode infinite slope gitu. Slope-nya tak terhingga lah. Gitu. Ini tinggal dimasukin aja ya rumus yang tadi. Nah, ini berapa nilai H-nya. Nah, ini rumus yang tadi. Without seepage ya, ini nggak ada seepage-nya, nggak ada aliran airnya. Without seepage apa ada seepage ya? Oh, no seepage, no seepage, no seepage. Nah, ini tinggal dimasukin aja ke rumusnya gitu. C-nya udah ada 10, gamma H betanya juga udah ada, beta besar apa kemiringan lerengnya udah ada, V-nya juga udah ada, tinggal dimasukin, keluarlah faktor F safety-nya sekian, 1,73. Nah, kemudian kalau misalkan kalian diminta untuk menghitung berapa sih tinggi H yang boleh kalau misalkan faktor F safety-nya itu 2 gitu. Nah, kalian kalkulasi mundur. Kalian masukin faktor F safety-nya itu 2 di sini. Nah, nanti tinggal masukin. Kalau di sini ada parameter H. Nah, parameter H ini yang kalian cari didapat itu sama dengan 3,5. Itu. Nah, ini untuk infinite slope mungkin ada pertanyaan habis ini. Ini masih yang metode sederhana yang jadi dulu awalnya orang geoteknik
menghitung stabilitas lereng lewat metode infinite slope dulu. Jadi metode ini metode sederhana lah. Nah, kalau pengalamanku ya, metode sederhana ini cukup bagus kalau kalian digunakan untuk hitungan cepat lah. Itu misalkan di lapangan kalian ditantang di perusahaan, misalkan coba hitung dong berapa kemiringan gini, tingginya gini ya. Itu bisa kalian pakai rumus ini gitu. Bisa cepat nanti keluar, wah faktor F safety sekian gitu. Nah, ini ya lumayan lah untuk perhitungan cepat. Nanti selanjutnya bisa menggunakan metode-metode yang lain gitu. Tapi kalau untuk perhitungan cepat ini cukup bagus sih itu. Jadi kemarin sombong sedikit nih. Aku bikin suatu mapping gitu, mapping mapping potensi longsor di daerah Palu dengan menggunakan beban gempa yang ada di Palu gitu. Nah, jadi dari hasil faktor F safety-nya nanti kita hitung di situ lerengnya bagaimana. Nah, nanti keluarlah itu area-area yang sekiranya rawan longsor gitu. Nah, ini bisa kita petakan. Nah, metode yang sederhana ini jangan dibilang wah sederhana banget sih gitu. Nah, justru metode yang sederhana ini lebih enak ya. Jadi kalau misalkan metode sederhananya aja udah nggak aman misalkan, ya otomatis kalau mau didetailin juga kita bisa lebih serius lagi gitu. Jadi kalau misalkan nggak aman, kita bisa detailin bener nggak sih di sini nggak aman gitu. Ya lebih ke arah screening cepat ya gitu. Bisa cepat lah screening dengan menggunakan metode ini. Ada yang mau ditanyakan nggak? Atau langsung aja lanjut? Kayaknya ini nggak ada deh. Nggak ada di ujian. Oke, lanjut aja mungkin ya. Nggak ada yang bertanya. Kalau misalkan mau bertanya, sok aja sih. Aku nggak usah tegang-tegang. Tapi ini cuma pengenalan aja. Kayaknya yang ini tuh nggak keluar sih. Nah, terus ada setelah infinite slope, pengetahuan semakin berkembang. Akhirnya orang-orang menghitung lagi dengan menggunakan metode finite slope. Nah, jadi slope-nya ini tertentu ya, nggak full kita lebih detailkan lah perhitungannya gitu. Nah, ini juga ada beberapa metode. Yang pertama itu ada Kuhlmann method. Ini dengan metodenya itu mesh prosedur ya. Jadi anggapannya satu longsorannya itu dia sama semua parameter tanahnya gitu. Jadi kalau misalkan ada lereng, wah full satu lereng ini homogen gitu. Padahal kita nggak tahu juga ya di dalamnya kayak apa. Kalau misalkan kalau nggak ada boring gitu, dibor hasilnya kayak gimana, nah, ini kita nggak tahu. Terus yang kedua juga ada metode lagi. Ini yang planar ya. Ini planar. Kemudian ada yang sirkular. Nah, ini kita udah mulai masuk perhitungan stabilitas lereng dengan bentuk-bentuk bidang longsor tertentu nih. Kalau tadi kan kita nggak gambarin bidang longsornya ya. Kita anggap satu kesatuan itu longsor semua. Infinite kan? Infinite lah. Longsor semua. Nah, kalau ini udah mulai masuk, kita udah mencoba untuk mengetahui bagaimana dengan bidang tersebut longsor apa enggak gitu. Nah, terus yang kedua itu sirkular, kalau bidangnya sirkular. Yang pertama itu kalau bidangnya planar, kedua itu sirkular. Tapi masih mesh prosedur ya. Nah, yang terakhir ini metode yang paling baru nih. Kita menggunakan slice method. Jadi kita bagi-bagi. Kalau misalkan ada lereng, ini ada bidang longsornya, nah ini kita bagi-bagi. Nah, kita tinjau satu-satu. Tapi ini saling berkaitan ya, antara sisi satu dengan sisi dua. Nah, ini saling berkaitan lah. Gitu. Nah, metode yang paling baru ini yang dia
yang lebih dipakai di praktis sekarang ya. Karena kan sekarang juga udah pakainya software ya, cuma kerugiannya ya kita nggak bisa cek balik benar nggak sih perhitungan kita gitu. Jangan-jangan kita cuma masukin parameter, ternyata di lapangan nggak kayak gitu. Apalagi yang udah metode yang plaksis yang baru itu ya, finite element lah istilahnya. Nah itu kalau misalkan kita nggak cermat, kita nggak tahu parameternya seperti apa, wah itu bahaya ya. Kalian desain perhitungan tapi keren, cuma kalian nggak tahu itu. Padahal yang kalian masukin salah gitu. Nah ini pengenalan metodenya ya. Yang tadi itu kita bahas infinite slope. Selanjutnya ini kita bahas terkait finite slope. Oke, langsung masuk aja. Nah, untuk yang biasanya keluar itu ini ya, yang mesh prosedur dari ini bidang sirkular. Nah, ini kalian coba pelajari aja lebih detail ya. Soalnya aku juga nggak ada contoh soal ini sih. Nah, ini yang biasa keluar nih di ujian Pandika. Mungkin kisi-kisinya itu aja. Oke, lanjut aja ya. Pengenalannya pertama kita masuk di Kuhlmann method. Ini finite slope dengan metode planar. Bidangnya bidang planar. Next. Nah ini. Jadi di sini kita udah coba untuk menjustifikasi bidang longsorannya. Gitu. Kalau yang tadi kita nggak justifikasi tuh bidang longsorannya, ya udah blok sebesar itu, blok besar itu longsor gitu. Sebesar ini longsor semua. Nah, satu blok ini longsor semua. Inilah justifikasi awal kita yang infinite slope. Kalau yang di Kuhlmann ini kita udah masuk dengan bentuk planar. Itu. Terus finite slope juga. Nah, sebenarnya juga perhitungan di sini ini ya mirip-mirip dengan yang tadi ya. Pendekatannya masih pertimbangan gaya, dimana kalau misalkan kalian coba mau bedah ini bisa nanti masuknya itu sama kayak apa namanya yang tadi infinite slope gitu kan, apa namanya, ini adalah untuk kekuatannya, ini untuk bebannya. Tapi ini udah kita justifikasi bahwa bidang longsornya itu seperti ini gitu kalau di Kuhlmann method yang planar ini. Nah, kemudian yang kalian paling harus ketahui itu ini ya, sama ya, balik lagi ya ke hak kritisnya nih. Hak kritis berapa sih hak kritis yang diperbolehkan gitu. Ini kan ini pertanyaan-pertanyaan yang biasa tipikal di lapangan ya. Maksudnya pasti kan orang butuh justifikasi dong. Berapa sih galian yang boleh gitu, kedalaman sampai berapa gitu. Nah, ini kalian bisa langsung perhitungan cepat juga. Selain dengan menggunakan metode infinite slope, bisa juga dengan metode planar. Ini lebih detail daripada yang tadi gitu. Oke, next saja. Nah, ini aku kasih contoh. Mungkin untuk perhitungan Kuhlmann-nya, a cut is to be made in soil having gamma 16,5. C aksennya udah ketahuan, V-nya udah ketahuan. The set of the cut slope will make of 45 derajat with the horizontal. What should be the depth of the cut slope that will have a factor of safety of 3? Oke, nah jadi kalau di sini juga di Kuhlmann method atau di Kuhlmann method atau mesh prosedur ya, kita wajib ketahuin kalau Fs itu selain dari besarnya total stres, total apa namanya stres, kekuatannya dibandingkan dengan bebannya itu, juga Fs itu sama dengan kapasitas kohesinya dibandingkan dengan kohesi yang terjadi, kohesi kritis. Ini ketika Fs sama dengan 1. Gitu. Atau
ketika kita juga bisa ngitung Fs tan V dibandingkan dengan tan VD. Jadi ini adalah V yang termobilisir atau ketika Fs sama dengan 1. Mungkin supaya lebih jelasnya bisa masuk ke perhitungan aja ya. Contoh hitungannya. Mungkin biar lebih kebayang kali. Nah, jadi di sini given pertama itu nilai V-nya 15 derajat ya. Kemudian C aksennya itu 28,75. Nah, dia itu maunya itu Fs-nya itu 3 gitu. Nah, sesuai kesepakatan kita tadi, Fs itu harus 2 ini masuk ya. Berdasarkan C-nya masuk, berdasarkan V-nya masuk. Namanya juga mesh prosedur gitu. Jadi mesh prosedur itu metode simplified di mana kita bisa membandingkan C kekuatan gesernya dia terhadap C yang termobilisir atau C ketika Fs sama dengan 1 atau juga terhadap tan V aksennya dia terhadap V yang termobilisir atau ketika Fs-nya sama dengan 1 gitu. Nah, mungkin contoh aja di sini nih. Kita masuk dulu karena kita mau Fs-nya 3 ya. Nah, berarti kita cari tahu berapa sih nilai C aksen ketika CD ini. CD ini adalah ketika C-nya itu Fs-nya sama dengan 1. H kritis. Fs sama dengan 1. Jadi ini kita masukin aja nih nilai apa namanya Fs dan C aksennya, maka kita dapat bahwa CD-nya itu adalah 9,58 gitu. Nah, terus sama juga untuk F aksen untuk si V-nya juga sama ya. Nah, ini kita bisa cari berapa sih nilai V ketika Fs-nya itu sama dengan 1 gitu. Kita cari-cari, ternyata dengan rumus yang tadi kita perjanjian awal bahwa V-nya itu 5,1. Nah, jadi C ini dengan V ini terjadi ketika Fs sama dengan 1. Diingat-ingat. Atau terjadi ketika kritisnya dia. Gitu. Nah, dari sini kita bisa hitung. Masuk berapa sih tinggi kritis dari si tanah, si lereng gitu kan. Tinggal masukin rumus ini aja. C aksen D-nya ini kita masukin, V aksen D-nya ini juga kita masukin. Maka dapatlah 7,03 meter. Nah, ini ketika Fs sama dengan 3. Gitu. Fs sama dengan 3. Kalau kalian langsung masukin apa namanya ini C ini, nilai C ini dan nilai V ini ke dalam perhitungan ini. Nah, ini artinya adalah nilai dari kemampuan si lerengnya gitu. Ya, artinya Fs sama dengan 1. Jadi CD dan FV ini adalah yang termobilisir. Jadi apa ya? Kalian mau bebannya itu sampai di mana sih gitu. Nah, kalau ini kapasitas totalnya yang 28,75 sama 15 derajat itu kapasitas totalnya dia gitu. Sampai di mana? Nah, karena harus ada Fs sama dengan 3, jadi kita hitung kapasitas dari allowable-nya dia di Fs sama dengan 3 gitu. Oh, tingginya 7,03. Nah, ini tinggi allowable-nya dia gitu. Allowable. Bukan maksimum ya. Kalau maksimum kalian bisa langsung masukin aja dari kuat geser C aksen sama V aksennya dia. Masukin ke perhitungan ini. Makanya rumus yang
H itu tadi kalau misalkan dikatakan, nah ini adalah rumus H kritis. Nah, H kritis itu maksudnya ketika C-nya ini sama V-nya ini kalian benar-benar langsung pakai parameter tanahnya gitu. Tanpa adanya Fs. Jadi nggak ada allowable-nya gitu. Ini benar-benar ultimate-nya lah. Ultimate. Nah, tapi ini juga nggak keluar mungkin ya di TS Pak Andika. Nah, mungkin sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Kak mau nanya Kak. Ya. Tadi aku masih bingung yang atas. Ya. Mungkin yang soal sebelumnya, yang Ya. pembahasan. Yang pembahasan. Oh, yang ini ya. Ini. Ya. Aku masih agak miss aja. Ini kan Ya. kita input 3. Iya. Nah, tapi tadi kata Kak Jagat ini tuh dalam kondisi Fs-nya sama dengan 1, bukan sama dengan 3 kan? Apa namanya? Bukan Fs sama dengan 1 ya, termobilisir lah. Gimana ya? Yang terjadi deh, yang terjadi. Jangan Fs sama dengan 1, yang terjadi. Aku ralat deh, coba. Jadinya parameter apa ya? Parameter gimana ya? Gini, jadi gini. Oke, aku bahas aja ya. Gini. Nah, ini mungkin takutnya miss di sini nih. Nah, ini misalkan ada lereng ya. Ada lereng seperti ini gitu. Mesh kita anggapannya mesh prosedur. Sorry. Ini mah sirkular. Ginilah. Sorry. Nah, bidang longsor ini kalau kita ngitung kekuatan dia dari ultimate-nya, itu kita dapat tau tertentu ya, atau tegangan geser tertentu ya. Ini by default dari masukin parameter kuat geser ultimate-nya yang C aksen sama V aksen. Oke. Nah, tapi yang terjadi di sini belum tentu nih tegangan gesernya belum tentu sebesar kalau kita masukin dengan C aksen dan V aksen yang ultimate gitu. Jadi tegangan geser yang terjadi itu ini. Jadi kalau misalnya kita balik lagi ya. Back lagi ke mungkin ini. Nah, ini. Mungkin di sini takut teman-teman miss juga sih. Nah, jadi ini kan ada 2 rumus ya. Ini beban, ini kekuatan. Nah, di kekuatan kita masukin nilai C sama V. Ya nggak? Sedangkan di beban kita nggak masukin nilai C sama V. Ini diingat-ingat nih. Oke. Ini asal muasalnya ya. Ini asal muasalnya. Nah, mesh prosedur tadi itu kita bisa anggap beban ini itu setara sama kekuatan berapa sih? Kalau beban ini itu setara dengan kalau kita masukin ini berapa sih gitu. Ini. Nah, ini berapa sih gitu. H gamma dikali sin bla 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 itu ya. Berapa sih dengan ada V juga. Nah, ini yang kita sebut sebagai CD dan VD gitu. Nih. Nah, maka dari itu ini yang aku bilang ketika Fs sama dengan 1. Kalau kondisi kayak gini kan Fs sama dengan 1 kan.
Jadi si beban ini, perhitungan beban ini kan nggak ada C sama V-nya ya. Ini anggapanlah ini beban. Yang hijau ini aku anggapannya beban ya, beban. Ada massa, ada gravitasi, ada kemiringan lereng. Ini anggapannya beban. Nah, ini formulanya ya. Nah, formula ini bisa dong kalau aku konversi supaya apa namanya? Supaya si formula ini tuh si formula ini tuh aku samakan dengan ini gitu. Dengan rumus ini gitu. Berapa sih CD sama VD-nya gitu. Kan bisa aja kan. Artinya apa? Artinya adalah ketika Fs-nya sama dengan 1 gitu. Nah, ini mungkin ada takut ketukar. Tapi intinya sih kalau misalkan tadi kan aku udah apa ya, udah nyinggung di awal ya. Fs itu bisa terjadi bisa dihitung dengan dengan persamaan ini atau ultimate, kekuatan geser ultimate dengan beban tegangan geser yang terjadi, atau bisa kita cari, atau ini juga bisa kita cari dengan perbandingan nilai C per CD atau C yang termobilisir, atau ketika nilai ini itu kita ekivalenkan dengan beban yang terjadi. Jadi CD ini adalah C ekivalen dengan beban gitu. Nah, dan juga ini tuh harus masuk tan V ultimate tanah terhadap tan VD. VD ini adalah V ekivalen dengan beban yang terjadi. Jadi kan kalau ininya ya, kasar-kasarnya ya, kan berarti kan ketika Fs-nya itu sama dengan 1. Ya nggak? Ini gimana ya? Ekivalen. Iya sih, ekivalen. Apa ya, aku bingung bahasa ini sih. Tapi intinya CD dan VD ini adalah parameter kuat geser tanah yang aku ekivalenkan dengan beban yang terjadi gitu. Beban yang terjadi kan nggak ada nilai CD dan VD-nya ya. Nah, tapi beban ini aku bisa kok simplified secara penelitian. Ternyata bisa kok disimplified, kita samakan dengan parameter C yang termobilisir sama V yang termobilisir dengan bidang longsor planar tersebut gitu. Nah, ini kan apa ya? Ini kan mungkin baiknya kita bilang CD sama VD ini jangan Fs sama dengan 1 deh. Ketika C dan V ini aku ekivalenkan dengan beban. Jadi rumus yang rumus atas ini besar tegangan gesernya, aku mau ekivalenkan dengan beban di sini gitu. Beban yang terjadi gitu. Nah, muncullah CD sama VD gitu. Nah, begitu masuk ke perhitungan ini. Nah, kan apa namanya? Kita diketahui nilai ultimate-nya, tegangan geser ultimate, ya kan? Dengan V aksen dan C aksen, ultimate-nya nih. Nah, tapi dia itu maunya kita bikin apa depth lerengnya itu, kedalaman lerengnya itu dengan Fs-nya itu sama dengan 3 gitu. Artinya apa? Artinya dia nggak apa ya, yang terjadi di lapangan, beban yang terjadi di lapangan itu setara dengan CD aksen sama VD aksen berapa sih? Kalau misalkan kita bandingkan itu harus 3 gitu. Gitu. Habis ini paham nggak? Mungkin masih bingung ya? Udah lebih kebayang sih. Yang penting Lebih bukan kebayang FX1 ya Kak berarti. Oke, jangan bilang Fs sama 1. Mungkin lebih ke arah ekivalen aja ya. Kita samakan lah. Kita ekivalenkan gitu.
nilai CD aksennya itu sama VD aksennya itu kita ekivalenkan dengan beban yang terjadi gitu. Jadi rumus beban tadi kan nggak ada V sama C-nya ya. Rumus beban tadi kan ini nggak ada V sama C-nya. Nah, ini kan rumus ini kan nggak ada V sama C-nya nih. Nah, ini rumus ini nggak ada V sama C-nya. Tapi dengan metode Kuhlmann ini dihitung-hitung, ternyata kita bisa konversikan nih nilai beban ini dengan nilai kohesi sama V yang termobilisir gitu. Jadilah kita bisa menghitung Fs dengan menggunakan rumus kayak gini. Yang ini. Itu. Gimana? Sampai sini bingung masih? Udah ngerti ya. Lumayan ya? Lumayan Lumayan. bayang ya? Nah. Jadi CD sama VD ini parameter kuat geser ekivalen dengan beban yang terjadi di layering tersebut gitu. Dengan bidang lossor yang planar tadi. Nah, ini kuncinya sih itu aja sih. Ada parameter CD sama VD. Udah sih itu aja sih kalau di Kuhlmann. Oke, ada yang mau ditanya lagi, Pak? Kita lanjut aja nih. Kak, halo. Ya, halo. Mau mastiin lagi, jadi yang Ya. dimaksud sini tuh berarti kalau misalkan safety factor ya berarti FSS ya? Iya, Ya. FS. FS. FSA itu 3, berarti Ya. tegangan ultimate yang, jadi itu kalau misalkan itu tegangan ultimate yang bisa ditopang sama tanahnya itu, ya nggak sih? Tegangan geser Ya. itu 3 kalinya yang dialami di lapangan ya? Iya, benar. 3 kalinya yang dialami di lapangan. Jadi di lapangan itu lebih kecil gitu. Oke. Dari kekuatan ultimate-nya gitu. Oke Kak, sama ini nggak tahu sih aku doang atau gimana, cuman itu kayak ada bar ini ya, jadi kayak agak ketutup ini di Bar. pas nge-share screen itu kayak ada yang kotak abu-abu gitu. Oh, coba. Yang bukan yang bagian kanan Kak. Itu kan itu kiri, nah yang kanan itu agak mengganggu gitu. Loh, oh, bentar ya. Agak nutup rumusnya soalnya. Oh, bar ini ya? Iya itu. Oh, oke. Nah ya udah. Oke. Tapi Oh. sekarang ini malah soalnya ketutup Kak. Yang bagian atas ya itu. Apa ini tak tutup aja. Ada gini aja kali ya. Udah, oke. Oke, sip. Ada yang mau ditanya lagi nggak nih? Sebelum lanjut. Lanjut ya, kalau gitu. Ini Kuhlmann method nih kayaknya udah oke lah. Nah, ini yang kedua ini mirip-mirip. Coba refer to figure 15.9. Nah, ini 15.9. Agak ada gambarnya. Agak ada gambarnya. Tinggal apa deh. For a trial failure, surface AC in the slope given H sama dengan 5, beta sama dengan 55 derajat, theta 35 derajat, dan gamma 17,5. Ini yang mana sih? Ini kali ya? Oh, ini kali ini. Ini ada beta, ada theta. Oke. Betanya 35, betanya 55, tetanya 35, and gamma 17,5. The shear strength parameter of the soil, C-aksen 25 derajat, 25, and V 26 derajat. Determine the factor of safety Fs. Ini tinggal dimasukin aja kalau ini. Sesuai rumus yang awal ini. Coba kita langsung masuk. Nah, ini tinggal masuk aja sih kalau ini.
nggak ada triki-triki kayak tadi. Ini langsung masuk aja nih. Ini kita nggak usah convert lagi. Dari CD aksennya nggak usah. CD sama VD-nya nggak usah. Ini langsung masukin aja kalau gini. Kalau ketemu soal kayak gini. Langsung dapat FS-nya 3,08. Gitu. Nah, paling mungkin kalau misalkan kalau tadi kan soalnya kan udah kedetermine ya, V sama D-nya, Fs sama dengan 3. Nah, nanti tuh ada suatu kondisi kayak nggak bisa ada V-nya gitu. Jadi kayak C aja, V aja. Tapi ya, nanti dah kalau misalnya kalian coba kerjain, biar coba iseng-iseng di Beraja banyak kok. Ini soalnya juga dari Beraja. Tapi juga nggak keluar juga sih di Pak Andikanya. Kalau Pak Andika tuh lebih condong ke metode yang Swedish tadi. Dia pendekatannya momen. Mungkin lanjut aja kali ya. Lanjut aja. Nah ini langsung masuk nih. Ini yang besok perlu dipelajari sih. Untuk Swedish ya. Swedish ini tricky dia. Dia mass prosedur tapi pendekatannya lingkaran. Sebenarnya kita bisa adjustment dengan R tertentu yang kita mau kasih ya. Ini ada titik. Nah, sip. Nah, ini ada apa ya, juring ya. Kita biasa dulu kan di apa? Matematika kalkulus. Nah, ini ada juring. Ini ada lereng. Nah, ini bidang longsornya. Bidang longsor ini yang kita dekati di rumus Swedish. Gitu. Nah, R ini selalu sama ya. Gitu. Mungkin lanjut aja. Nah, ini. Kalian harus cermati nih di bagian sini. Jadi, kalau pendekatan Swedish ini dia pendekatannya momen, bukan gaya. Diingat-ingat, momen bukan gaya. Jadi, momen beban dibandingkan dengan momen kekuatannya. Nah, nih, resisting dengan driving. Nah, perlu diingat juga di Swedish ini ketika untuk kasus V sama dengan 0 ya. Untuk yang tadi di awal kan udah aku cerita dikit ya. Untuk longsoran dalam itu biasanya dia terjadi memang di cohesive soil ketika V-nya itu sama dengan 0. Nah, ini ternyata dengan perhitungan matematis juga kita bisa juga hitung stabilitas lerengnya. Gini, kondisinya V sama dengan 0 gitu kan. Nah, intinya sih kalian harus definisikan momen resisting dan juga momen beban. Gitu. Ada momen resisting, ada momen beban. Ini aja sih sebenarnya intinya. Nah, kalau di sini kan kelihatan nih. Ini yang namanya beban ya. Beban itu yang aku asir, ini bebannya. Ada W, ada gravitasi. Nah, di sini ada perkalian L nih. L ini apa sih? L ini adalah lengan momennya. Lengan momen si beban itu. Terhadap apa? Terhadap jari-jari lingkaran. Titik putar lingkarannya, titik pusat lingkarannya. Jadi nanti dari Pak Andika udah nentuin ya gambaran bidang longsornya itu seperti apa gitu. Karena kan kita juga nggak tahu ya bidang longsornya itu bakal di sini atau bakal di sini atau bakal di sini. Itu sulit kalau manual. Maksudnya ada banyak perhitungan gitu. Maksudnya kalau kita ngitung di sini stabilitas lereng di sini dengan stabilitas dengan bidang longsor di sini itu hasilnya akan beda gitu. Nah,
kegunaan di komputer itu, software itu untuk mengantisipasi ini gitu. Jadi komputer itu ngitung banyak banget bidang longsoran. Nanti tinggal milih aja mana bidang yang istilahnya tercapai FS sama dengan 1 gitu. Sorry, bukan FS sama dengan 1, FS paling kecil. Nah, itu yang bisa kita pilih untuk apa namanya? Untuk di itunya. Justifikasi kita. Oh, stabilitas lereng ini FS sekian gitu. Nah, nanti di ujian itu Pak Andika udah kasih bidang longsorannya. Nanti kalian cuma tinggal hitung berapa sih apa namanya? Driving momennya sama driving resistingnya itu berapa gitu. Nah, paling ya di sini mau tak kasih tahu ini dong sih, kayak beban itu kan dia larinya ke bawah. Ini kan beban itu larinya ke sini. Nah, di sini ada yang melawan. Melawan itu adalah tegangan geser resistingnya, momen resistingnya gitu. Nah, karena di sini nggak ada V-nya, jadi enak nih. Langsung aja dari rumus CD V dikalikan R kuadrat. Nah, ini sebenarnya bukan CD ya. Ini langsung CU nih. Maksudnya ultimate-nya. Langsung ultimate-nya nih. Ini langsung ultimate-nya nih. Tapi kalau misalkan kalian bentar. Nah, iya. Bentar. Berarti CDC. Oh, oke. Ya, jadi langsung aja sih sebenarnya. Apa namanya? Kalau mau nyari FS doang ya, ini jadi CU ya. CU dikalikan theta dikalikan R kuadrat. Nah, ini sebagai driving momennya. Resisting momennya. Nah, theta R ini kan dia ini ya. Apa namanya? Apa ya? Theta kali R itu apa sih namanya? Lingkaran itu loh. Lingkaran sisi luarnya lah. Theta, ini R-nya R jari-jari ya. Jadi theta kalikan R itu langsung R itu sebagai lengan momen. Nah, theta kali R itu sebagai kan gaya itu kan tegangan dikalikan luas ya. Nah, luasnya itu karena per meter jadi L per meter gitu. Nah, L-nya ini besar L-nya ini adalah L dari theta kali R. Theta kali R-nya. Ini theta kali R-nya. Oke. Nah, jadi nanti dalam menghitung FS-nya langsung aja sih. Kalau driving momennya kan resisting momennya gampang lah ya. Udah dapet gini. Nah, paling yang trik itu di sini nih, perhitungan driving momennya. Luas dari bidang ini. Kalau ini kan dia W1 FCD FC di mana? F C D E F. Oh, ini nih ya. Luas bidang ini dikurang luas bidang ini dikurangi dengan luas bidang ini. Nah, kenapa dikurang? Ada yang jadi pertanyaan, kenapa kok yang ini dikurang yang ini sih gitu. Yang kecil mungkin nahannya, Kak. Gimana? Tanah yang kecil yang di bagian kiri nahan biar nggak jatuh mungkin ya, Kak. Jadi iya benar. Jadi yang di sebelah
kanan dari titik pusat lingkaran itu adalah beban aktif. Ini zona aktif ya. Benar-benar tadi jawabannya benar. Ini adalah zona aktif. Nah, yang berada di sini ini adalah zona pasif. Ini zona tahanannya ya. Gitu. Jadi kalau misalkan ini biasa kita juga lakukan nih untuk apa namanya? Untuk mitigasi longsoran. Jadi kalau misalkan kan tadi kan udah dicerita di awal ya, apa namanya? Kelihatan ada mahkota, terus ini longsorannya. Nah, terus kita rekonstruksi, oh ternyata bidang longsornya seperti ini, gitu. Oke, nah ini udah kita rekonstruksi nih, kayak gini. Nah, ditemukanlah itu, apa namanya, titik pusat lingkarannya di sini, gitu, misalkan. Nah, ini kita tarik garis ke bawah. Tarik garis ke bawah. Nah, yang berada di kanan, yang pokoknya yang kondisi lerengnya itu, kondisi lerengnya, itu sebagai zona aktif. Zona aktif. Nah, untuk yang di sebelah sini, ini adalah zona pasif. Jadi, kalau misalkan kalian mau nambahkan counterweight atau beban, supaya tidak terjadi sliding lagi, kalian bisa tambahkan di sini. Gitu. Ini batu atau beton atau apalah. Atau batu-batuan rockfill lah. Rockfill itu batuan gitu. Nah, ini akan bekerja nih. Longsoran hilang. Bukan longsoran hilang, longsoran bisa apa namanya bisa terobati. Nah, tapi kalau kalian udah rekonstruksi, udah tahu di kanan itu sisi aktif, tapi kalian ngasih beremnya itu kegedean, habis ini misalkan, oh kalian malah bukan mengobati kalau kayak gini, tapi malah menambah beban di sini gitu. Nah, benar ya. Jadi kenapa dikurang? Jadi yang sebelah kanan itu dia adalah zona aktif, sebelah kiri itu zona pasif. Oke. Mungkin ada yang ditanyain, batunya habis. Nah, itu ada dua, itu aja. Testing sama assisting sama driving yang terjadi. Mau nanya Kak, Ya. sorry tadi aku agak lost tadi. Untuk di Ya. rumus driving momennya yang MD Kak, itu kan W1 kali I1 L ya itu Kak. Ya. L1 sampai L2 itu yang mana ya Kak? Maaf banget. Oke. Oh, itu belum dibilang. Ini L1 itu ini kan zona 2-nya, ini zona sisi pasifnya kan. Nah, ini kita cari apa namanya? center of ininya, center of mass-nya di mana, misalkan di sinilah. Nah, ini tinggal tarik aja ke sisi apa namanya? Ke sisi yang tadi kita buat apa namanya? Kita kan udah definisikan ini dulu nih, titik pusat lingkarannya. Nah, terus kita tarik ke bawah, maksudnya vertikal ke bawah, sampai udah tahu, oh ini sisi aktif, ini sisi pasif. Nah, nanti sisi pasifnya ini lengan momennya dari center of mass yang mass pasif ini, tek berapa? Oh, di sini. Nah, terhadap ininya. Nah, ini lengannya. Ini lengannya. Nah, kalau yang aktif juga sama. Ini kalian cari tahu dulu di mana center of mass-nya. Nah, oh dapat di sini. Oh, berarti lengannya di sini gitu. Lengan L2-nya. L2-nya di sini. Gitu. Kalian harus tahu dulu center of mass-nya di mana. Nah, mungkin tuh center of mass bisa didapat dari mana kalau bentuknya sudah bisa. Nah, itu tapi kalau di ujian Palika enggak, harusnya bisa sih. Gampang kok, enggak ribet, enggak harus pakai AutoCAD atau apa enggak.
Itu trikinya. Itu. Intinya kalian cari tahu dulu ruang aktif sama pasifnya di mana. Kalian tentukan dulu. Nanti kalau udah dapet, baru kalian apa namanya? Baru kalian cari lengan momennya di mana, gitu. Lengan momennya didapat dari center of mass-nya. Dari titik pusatnya itu di mana, ditarik ke garis yang memisahkan antara aktif dan pasif. Nah, di situ lengan momennya tadi secara X ya. Ada yang mau ditanyakan? Halo? Iya. Sorry. Ini gimana? Ada mau ditanyakan? Kalau misalkan ujian tuh biasanya apa ya? Kayak garis tengahnya itu Udah nyari dulu ya? Iya. Kayaknya udah diituin deh. Udah ditentukan deh sama Pak Andikanya. Oke. Terus kalau misalkan nih nanti Ya. disuruh nyari gitu ya? Paling kalian suruh nyari W-nya nih, luasnya kan pasti luas W1 sama luas W2 tuh pasti sama lengannya. Iya. Nah, itu bakal dikasih dimensinya gitu, Pak. Dimensinya yang kalian harus cari, triki. Ribet ya. Kalau dimensi maksudnya dimensi gimana nih? Kalau bidang ininya udah didetermine sama Pak Andikanya harusnya. Oke. Bidang ininya udah ada. Tapi yang Udah dikasih itu ada. doang nggak? Sama titik ininya sih. Titik lingkarannya udah dikasih tahu. Titik pusatnya udah dikasih tahu. Gitu. Nah, ini yang PR tuh ini. Gitu. Main geometri gitu ya? Iya, ya geometri banget itu. Tapi nggak susah kok, nggak apa namanya, nggak kayak ada nyempil dikit gini, nggak. Aman lah, aman. Banyak yang bisa kok kemarin. Soalnya tipikal. Kayaknya kalau Pandikanya nggak gabut. Tapi kayaknya Pandika kemarin sibuk kan. Jadi soalnya kemungkinan sama. Aku juga nggak dikasih tahu. Kak, boleh. Ya. Mau nanya dikit nggak? Itu berarti tadi agak dikit itu luas dari beban longsor, daerah longsornya itu kayak luas juring dikurang sama segitiga luarnya gitu kan? Iya, gitu. Oke. Pendekatannya kayak gitu. Benar kok, benar. Tapi kan kalau panik kan kadang kagak kehitung dia. Susah.
Makanya harus tenang sih. Gitu nih. Oke. Ini sampai sini ada yang mau ditanya lagi nggak? Ini keluar sih soalnya. Cuma nggak ada contoh soalnya ya di Braja, jadi nggak bisa tak tampilin. Cuma intinya logikanya gitu ya. Oke. Driving moment sama resisting moment sama driving moment harus dihitung dulu. Gimana? Lanjut. Lanjut aja ya. Ini ya samalah. Intinya sih yang tadi itu driving moment, driving resistant, moment resisting dibagi moment driving. Nah, kalau misalkan kalian disuruh nyari berapa sih C yang terjadi, maksudnya C yang termobilisir yang tadi tuh loh, yang nilai C yang ekivalen dengan bebannya. Nah, ini ketika kan Fs sama dengan 1 ya. Nah, ini MR sama dengan MD kita kali N. Nah, nanti kalian dapat nih CD-nya berapa. Gitu. Oke, next aja ya. Ini nggak keluar kalau metode ini, mungkin nggak akan keluar sih. Tapi kalau misalnya kalian coba belajar nggak ada masalah. Cuma ini nggak keluar. Ini ada contoh soal. Determine the maximum depth up to which the cut could be made. Assume that the critical surface cylindrical with be the nature of critical circle midpoint. How deep the... Nah, ini mirip-mirip sama yang Kuhlman, cuma di sini dia bidangnya udah lingkaran. Nah, udah lingkaran. Nah, bidang lingkaran ini si Taylor ini dia bikin chart khusus. Jadi langsung dia ketemu perhitungannya gitu. Nah, aman lah. Jadi apa namanya? Tinggal masukin ke grafik kalau ini ya. Jadi di sini pertanyaannya itu kan kita suruh nyari berapa H kritisnya ya. H kritis determine the maximum depth up to the cut could be made. Nah, jadi H kritis tidak ada Fs ketika Fs sama dengan 1 gitu. Berarti kan artinya Fs sama dengan 1, si Cu-nya juga maksimum karena V-nya sama dengan 0 ya. Jadi Cu-nya itu benar-benar maksimum di 500. Nah, tinggal masukin aja di apa namanya di grafik ini berapa nilai M-nya. Jadi rumus HCR itu ini. Nah, ini. Berapa nilai M-nya. Nah, M-nya ini yang udah dilakukan penelitian oleh Taylor, dibikin chart grafik gitu. M-nya ini berdasarkan slope angle lapangan, slope angle lerengnya terhadap ya M-nya itu. Nah, ini slope angle, iya benar. Ini juga nggak keluar sih. Nanti dapat sih tinggal dimasukin aja 0,185 dari plot-plotan chart tadi, dapatlah itu tinggi kritis 27,03. Nah, kalau misalkan kalian disuruh nyari Fs sama dengan 3 lagi, berarti yang dimasukin bukan ini, tapi 500 bagi 3 gitu. Nah, ini kan kayak gini nih. Ini dia minta Fs sama dengan 2. Tuh. Berarti dibagi 2 dulu, 250, nanti tinggal dimasukin aja. Oh, berarti kalau Fs sama dengan 2, kebutuhan hanya ya 13,51 feet. Gitu.
Halo, sorry. Gimana? Habis ini ada pertanyaan nggak? Aman Kak? Aman ya? Nah, nggak bakal keluar sih ini. Taylor. Nah, ini ada satu metode lagi. Dia sebenarnya Taylor, cuma Taylor lebih canggih ya. Kalau Taylor ini dia cuma saat ini dia cuma bisa V-nya sama dengan 0. Nah, tapi chart yang baru ini metode di mana bisa ada V sama C-nya si tanahnya. Tapi ini butuh macam trial and error. Wah, ini pusing ini. Lama lah. Mungkin kalian bisa lihat cara pengerjaannya sih. Nanti coba di kalau mau belajar nggak ada masalah. Cuma ini bukan ya praktis sih, cuma nggak mungkin juga dikeluar di ujian. Nanti tak kasih slide-nya. Nah, terus yang terakhir nih metode slice. Jadi cukup dibagi-bagi slice. Nanti slice itu terdefinisi sebagai beban. Dan juga dia terdefinisi juga sebagai sigmanya untuk kekuatan gesernya. Nah, di sini slice-nya. Nah, ini terdefinisi untuk beban juga untuk kekuatan geser di sigmanya. Nah, di metode slice ini juga kayaknya juga nggak bakal keluar sih. Ini cukup lama ya. Kalau mau ngitung di sini juga lama. Terus kalian juga orang satu dengan orang yang lain mungkin bisa beda hasilnya kalau motong-motong slice-nya berbeda, tapi intinya untuk yang metode slice ini kayaknya nggak keluar sih gitu. Tapi ini keutamaannya kita bisa buat kalau lerengnya itu dia parameternya berbeda-beda ya. Ada 2 tipe soil misalkan atau 3 tipe soil. Nah, itu bisa ya didefinisikan kalau di sini. Gitu. Mungkin ini nggak akan keluar, jadi aku nggak detail di sini. Kita lewat aja ya. Nah, yang kedua ini metode Bishop. Kalau yang tadi pertama itu metode Frobenius, ini metode OMS, ordinary yang paling awal banget. Dia dari kesetimbangan gaya. Momen. Nah, kalau di Bishop ini juga momen, cuma dia udah consider 2 Fs. Jadi ada faktor baru di sini. Nah, intinya adalah di di method of slice ini ada suatu simplifikasi ya, di mana misalkan kita ada metode slice 1, ini arah lereng yang bekerja, ini nilai W-nya. Jadi di method of slice itu kan intinya kan kesetimbangan gaya ya, cuma di slice ini ada yang diasumsikan. Hubungan antara slice-nya dia nggak masukkan gitu. Jadi nanti poligon gayanya itu nggak tertutup. Nah, ini ada miss di sini lah. Kan kalau kesetimbangan gaya itu kan kita harus tertutup ya. Nah, intinya sih di ordinary method ini semakin sederhana semakin ada yang diasumsikan gitu. Ini lebih pembahasan detail ya, tapi juga nggak akan keluar sih. Intinya sih itu. Dia ada beberapa asumsi. Nah, begitu di Bishop, asumsi yang nggak tertutup itu jadi tertutup gitu. Nah, itulah. Ini yang lebih sempurna Bishop dari ordinary. Tapi ini berdasarkan momen, hanya kesetimbangan momen. Nah, padahal ada juga method of slice yang berdasarkan gaya juga. Nah, yang metode yang baru itu 2 ini dia govern. Dia juga govern gaya, dia juga pertimbangkan momennya juga gitu. Jadi metode yang baru kayak tadi itu disebutkan di awal ya. Price sama Spencer. Itu metode yang ini metode yang mutakhir.
Ini untuk yang kategori keseimbangan batas ya, limit equilibrium. Limit equilibrium. Nah, ini. Mungkin cukup segitu sih dari stok yang akan keluar. Gitu. Nah, paling kalian coba baca terkait tegangan efektif itu seperti apa ya. Nah, itu tadi kan kita udah singgung ya. Tahu itu sama dengan C plus efektif juga kali tan V. Nah, ini itu kan sigma min U. Nah, ini yang harus kalian coba pelajari.